Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 11 November 2022. Hari ini hari senantiasa Bapak Ibu bersama saya adalah bangsa yang berbahagia, anak Tuhan yang berbahagia, karena tiap hari tiap saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Pagi ini saya sampaikan firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal 31. Nanti malam kitab Wahyu, pagi malam kita selalu bergaul karib dengan Tuhan. Kita mau seperti Maria, duduk diam di kaki Tuhan. Saya tidak pernah bosan, tapi selalu haus akan firman Tuhan. Bapak Ibu harus koreksi diri. Apakah Bapak Ibu betul-betul mencintai Tuhan? Ciri-ciri orang cinta Tuhan salah satunya adalah selalu haus akan firman Tuhan, selalu ingin bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti Bapak Ibu dulu waktu ingat gak Bapak Ibu, ya bapak-bapak ibu-ibu yang dulu masih masa pacaran, ya, yang laki-laki masih merindu jumpa dengan calon istrinya, pacarnya, rindu kangen kan, bila sampai gak bisa tidur, ya, karena rindu. Demikian juga ibu-ibu, mohon maaf, yang merindu calon jumpa dengan pacarnya, calon suami, laki-laki yang dicintainya, rindu kan. Demikian kita lebih lagi dengan Yesus. Hatiku rindu Tuhan, hatiku merindu, saya merindu selalu. Saya kalau duduk diam di kamar saya pribadi seperti saat ini, saya menangis selalu, berdoa kepada Tuhan. Saya taruh kepala saya di lantai Bapak Ibu. Saya kalau berdoa selalu saya taruh kepala di lantai. Saya menyembah Tuhan, saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku orang berdosa, Tuhan, tuntun hidupku menjadi berarti karena kasih-Mu Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, semua umat manusia mati, saudara. Sungguh, kalau Tuhan murka, selesai kita sudah. Coba nanti kalau kita baca dalam kitab Wahyu, nanti ada 7 murka cawan Allah. Oh, ngeri saudara. Tuhan tuh baik, betul, tapi Tuhan juga bisa murka, marah. Karena Tuhan punya kedaulatan, karena manusia banyak mempermainkan Tuhan. Coba kalau manusia itu cinta Tuhan, pasti Tuhan tidak murka. Tuhan pasti cinta. Bukti nyata, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya dari awal. Manusia diciptakan pada hari ke-6, setelah lengkap, ada terang, ada pohon-pohon, semua lengkap, ada air, semua lengkap, saudara. Karena cintanya Tuhan kepada kita umat manusia. Tapi manusia yang kurang baik, termasuk kita semua, termasuk saya, kurang baik. Tapi saat ini saya ingin menjadi orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari, dulu kita tidak benar, dulu kita hamba dosa, tapi sekarang kita hamba kebenaran. Mari kita bertobat tiap hari, tiap saat. Kita taruh diri kita di bawah kaki Yesus. Kita serahkan tiap langkah hidup kita. Firman Tuhan renungan pagi ini dalam kitab Ayub pasal 31 dengan tema, setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Amin. Mari setiap rencana kita, setiap apa yang harus kita lakukan, rencanakan, mari kita bawa di dalam doa. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebagai bukti kita rendah hati. Dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dalam Mazmur 60 ayat 14, bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sebab saya tahu tiap langkah kita, tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita akan menemui jalan namanya jalan buntu. Tapi kalau bersama dengan Tuhan kita akan menemukan suatu jalan, ada jalan keluar. Dan kalau bersama Yesus ada damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin ria sekian lama ke tempat tinggiku, di antaranya amin Bapa, antar langkahku hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang maka rias sakala makaram rias. Tiap langkahku, haleluya,
diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya, amin, haleluya, memimpinku, amin, haleluya, bagai dunia menakutkan, haleluya, tapi hatiku tetap tenang teguh, karena aku percaya kepada Bapakku Yesus tiap langkahku, haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggiku diantarnya, amin, haleluya. Indah sekali nanti aku tiba di sekitar ke rumah Bapa, surga Tuhan Yesus yang kekal, haleluya. Dalam Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya, amin, haleluya. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, haleluya, kehormatan, kemuliaan, kemasyhuran dan keagungan. Aku cinta Engkau Bapa, yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, oh haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna. Engkau Tuhan, Juru selamatku, pimpin hidupku Bapa, sampai aku masuk ke surga yang bakal, amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku sebentar kami membaca firman Tuhan. Kami haus lapar akan firman-Mu, kami butuh firman-Mu, haleluya. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus ingatkan, Roh Kudus mengajarku untuk aku melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Ampunilah
semua dosaku Bapa, semua dasar laku gilaku, ampun ya Tuhan. Bersihkan hatiku, sucikan perilaku, pelihara Tuhan, kuduskan, sempurnakan tubuh jiwa rohku, terpelihara sempurna sampai aku tiba di surga bersama Yesus selamanya. Amin, haleluya. Sampai aku tiba di surga dengan Yesus selamanya. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu, anak-Mu, sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu semua yang dicinta Tuhan Yesus dan diberkati. Saya merasakan ada hadirat Tuhan pagi ini. Saya menangis Bapak Ibu, karena saya tahu persis hidup saya hanya oleh karena anugerah Tuhan bersama Bapak Ibu. Mohon maaf nih, mohon maaf. Saya merasakan hadirat Tuhan. Mari selagi kita hidup, kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya mengasihi Tuhan. Tuhan, jadikan hamba yang selalu setia dan taat sampai suatu hari kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari saya mau baca kitab Ayub. Ayub pasal 31. Karena dengan tema setiap langkahku akan kuberitahukan kepada. Amin. Kita baca Ayub, puji Tuhan, semua kan anugerah Tuhan. Pasal 31, demikian firman Tuhan. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas, milik pusaka apakah yang ditetapkan Yang Maha Kuasa dari tempat yang tinggi. Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan, dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan, dan aku memandang menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain menduduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri? Kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri? Kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya, maka sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, atau pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bauku, dan lenganku dipatahkan dari persediaannya. Karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar, dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar, dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari.
Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dan mengucapkan sumpah serapah. Jikalau orang-orang di kemahku mengatakan, siapa yang tidak kenyang dengan lauknya, malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar pintuku kubuka bagi orang musafir. Jikalau aku menutupi pelanggaranku seperti manusia dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku, karena aku takuti khalayak ramai dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku, sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku. Hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku, sungguh surat itu akan kupikul dan akan kupakai bagikan mahkota. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka, aku akan menghadap dia. Jikalau ladangku berteriak karena aku, dan alur bajaknya menangis bersama-sama. Jikalau aku memakan habis hasilnya dengan tidak membayar, dan menyusahkan pemilik-pemiliknya. Ayat 40 yang terakhir. Maka lidahku maka biarlah bukan gandum yang tumbuh, tetapi onak, dan bukan jelai, tetapi lalang. Sekianlah kata-kata Ayub. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kata firman Tuhan tadi, sekianlah kata-kata Ayub. Tertulis dalam Ayub pasal 31 ayat 1 sampai 40. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan Yesus. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia dan taat. Itu saja, saudara. Ya, jangan bandel, jangan suka ngelawan, jangan bersungut-sungut. Seandainya kita benar, mohon maaf nih, apabila kita benar, tapi kita adalah tetap orang berdosa. Ingat itu, saudara. Seandainya kita benar, tetap ingat kita orang berdosa, dilahirkan melalui keturunan Adam dan Hawa yang berdosa kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang benar di mata Tuhan. Benar-benar. Lebih bagus kita di hadapan Tuhan seandainya kita benar. Tetap kita berkata kepada Tuhan, aku orang berdosa. Jangan mengaku seperti Ayub, aku tidak bersalah. Jadi kalau saya lihat ini, saya punya pandangan rohani juga, saudara ya. Ini Ayub sama saya, Bapak Ibu kan sama, manusia diciptakan Tuhan. Bukan berarti Ayub itu seperti malaikat, ya, seperti Tuhan. Tidak. Ayub tetap manusia berdosa, keturunan dari Adam dan Hawa. Ya. Kalau saya punya pandangan pribadi, ya, tidak berani saya bilang aku tidak bersalah. Waduh, berarti orang benar dong kalau tidak bersalah. Ngaku diri benar. Berarti bagaimana firman Tuhan? Sumber kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Kita adalah orang berdosa. Lebih bagus seandainya biarpun kita benar, tetap berkata Tuhan, aku orang berdosa Tuhan. Aku bisa menjadi benar. Kita bisa berbuat kebenaran. Itu karena ada sumber kebenaran. Tapi jangan ngaku kita adalah sumber kebenaran. Jangan ngaku kita orang tidak pernah bersalah, tapi lebih bagus kita ngaku orang berdosa. Sehingga demikian kita makin hari kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita senantiasa minta pimpinan Tuhan. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Biar kita selalu ngomong, Tuhan, tiap langkahku akan selalu kuberitahu kepada Engkau. Kuserahkan semua dalam hidupku ke dalam tangan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5 sebagai terakhir. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Marilah kita berserah total kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita datang kepada Yesus. Dan Tuhan akan tolong kita. Dan memberkati kita semua. Amin. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin, haleluya. Ke tempat tinggi ku diantarnya. Amin, haleluya. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Mari kita rendah hati, kita serahkan semua langkah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Amin, haleluya. Bawalah aku berjalan
berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah Yesus Kristus yang menjadi juru selamatku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, tiap langkahku. Haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggiku di antaranya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapakku Tuhan Yesus di surga selamanya, amin, haleluya, di rumah Bapakku di surga bersama Tuhan Yesus selamanya, amin, 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 haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan kita senantiasa melangkah di dalam rencana Tuhan. Rendah hati, nangis, berserah total kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun tiap langkah hidup kita sampai kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selamat. Amin.